Saudara, terima kasih masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Saudara, sementara itu arus balik Pelabuhan Bakaheni Lampung Minggu malam padat kendaraan yang hendak menyeberang dari Lampung ke Pelabuhan Merak, Banten. Hingga kini terjadi antrean kendaraan pemudik yang hendak menyeberang di area pelabuhan. Untuk mengantisipasi antrean kendaraan, pihak ASDP menambah jumlah kapal, menerapkan sistem penundaan dan menghapus pemberlakuan tiket kadaluarsa. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Aan Suhanan, mengatakan pemberlakuan pembatasan mobilitas kendaraan sumbu 3 non-sembako masih diberlakukan hingga tanggal 16 April 2024. Pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan jalan tol maupun arteri. Kakor Lantas juga meminta kepada para Kapolda hingga Dirlantas untuk memastikan tidak ada angkutan dengan sumbu 3 ke atas yang beroperasi selain kendaraan yang dikecualikan. Dipastikan tidak ada angkutan sumbu 3 ke atas kecuali yang dikecualikan ya, beroperasi mengarah ke Merak maupun di arteri. Selain itu saudara, Minggu malam terminal bus Kampung Rambutan ramai kedatangan bus yang mengangkut pemudik. Tak hanya dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur, bus kedatangan dari Pulau Sumatera pun ramai menurunkan penumpang. Sejak siang ada 5.992 orang yang tiba di terminal bus Kampung Rambutan. Diperkirakan lonjakan arus balik terjadi pada malam nanti. Dan untuk mengetahui informasi terkini arus balik Lebaran, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di Pelabuhan Bakaheni Lampung dan juga jurnalis Kompas TV Suherdi di Pelabuhan Merak, Banten. Kita awalnya ke Pelabuhan Bakaheni dulu bersama Taufik. Taufik, seperti apa situasi arus balik di sana malam ini? Ya, Mario dan juga saudara, memang kondisi arus balik pada malam hari ini di Pelabuhan Bakaheni memang sudah kembali ramai oleh para pemudik yang ingin kembali ke Pulau Jawa. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pihak dari PT ASDP memprediksi bahwa puncak arus mudiknya akan terjadi pada Minggu malam ini. Dan memang jika untuk rentangnya, memang puncak ataupun tingginya pemudik yang kembali ke Pulau Jawa ini akan terjadi pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 April mendatang. Tentunya ini berkaitan dengan berakhirnya masa cuti panjang Lebaran yang akan berakhir pada tanggal 15 April mendatang. Dan juga saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini total sudah ada 292.814 pemudik yang sudah kembali ke Pulau Jawa dengan total 67.557 kendaraan yang sudah kembali melalui Pelabuhan Bakaheni ke Pelabuhan Merak. Dan jika kita lihat saudara, memang data yang kami dapatkan ini dari PT SDP ini sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 9 malam tadi. Ini memang angkanya ini memang masih cenderung lebih kecil dibandingkan kemarin. Namun seperti yang saya dapat kabarkan bahwa untuk malam ini total dapat 28.670 kendaraan roda 2 yang menyeberang ke Pelabuhan Bakaheni. Dan juga untuk kendaraan roda 4 ini total ada 14.261. Jika kita lihat atau kita uraikan lagi, sejak kemarin ini ada 14.000 kendaraan roda 2 dan hari ini baru 8.000 kendaraan. Namun jika kita lihat untuk sejak kemarin trennya untuk para pemudik ini cenderung memilih waktu penyeberangan ini pada malam hari, tentunya untuk menghindari cuaca yang memang cukup terik di Pelabuhan Bakaheni. Dan juga untuk saat ini kita masih terus memantau karena sejak kemarin ini penambahan ataupun penumpukan volume kendaraan di Pelabuhan Bakaheni terjadi sampai dengan pukul 2 dini hari tadi. Dan tentunya kita masih terus memantau apakah nantinya akan terjadi penumpukan ataupun penambahan volume secara signifikan di Pelabuhan Bakaheni. Dan selain itu juga saudara, kami mendapatkan informasi terbaru bahwa 3 buffer zone ataupun zona penyangga sudah diberlakukan oleh pihak kepolisian. Dan total ini buffer zone yang sudah digunakan adalah berada di rest area 20B, rest area 49B dan juga rest area 87B. Dengan diaktifkannya buffer zone ini menandakan bahwa ini sudah terjadi kepadatan yang sudah
panjang sehingga pihak dari kepolisian terpaksa harus menggunakan 3 buffer zone. Seperti yang sudah dikatakan oleh Kapolda Lampung mengatakan bahwa pihak dari kepolisian sudah menyiapkan beberapa rekayasa, diantaranya menyiapkan ada ketiga kategori. Yang pertama adalah kategori hijau. Kategori hijau ini dikatakan lancar, jadi memang saat kondisi lancar ini hanya terjadi antrean di kawasan ataupun di area pelabuhan. Yang kedua adalah kategori kuning. Kategori ini jika sudah terjadi antrean di depan gerbang pelabuhan ini sepanjang 1 km, maka jika terjadi antrean sepanjang maksud kami 1 km, maka ini akan dibuka 5 buffer zone di area tol dan juga Trans Sumatera. Dan juga jika sudah zona kuning dan juga antreannya sudah sampai 4 km, ini sudah memasuki zona merah. Dan apabila sudah memasuki zona merah, nantinya pihak dari kepolisian ini akan membuka semua buffer zone dan menunda perjalanan bagi kendaraan pribadi menuju ke Pelabuhan Merak. Dan jika kita lihat saudara, untuk saat ini memang baru ada 3 buffer zone yang ditahan ataupun digunakan oleh pihak kepolisian. Hal ini diberlakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni. Hal ini dikarenakan memang Pelabuhan Bakauheni ini memiliki kantong parkir yang sangat terbatas, sehingga jika seluruh kendaraan memasuki ke pelabuhan ini akan terjadi antrian yang cukup panjang. Maka dari itu beberapa kendaraan ini ditahan sementara di rest area. Dan juga saudara, selain dari delaying system ataupun buffer zone tadi yang dilakukan untuk melakukan ataupun mengatasi antrean di Pelabuhan Merak, pihak dari PT SDP juga sudah menambah rute perjalanan menuju ke Pelabuhan Merak nantinya. Ini total sudah ada yang awalnya kita lihat sejak tanggal 11 April sampai dengan tanggal 13 April kemarin, ini rata-rata perharinya ada 120 jadwal keberangkatan. Dan tadi Menteri Perhubungan mengatakan bahwa untuk puncak arus mudik ini akan ditambah rute perjalanannya yang dari 131 ini sampai 146 rute perjalanan. Selain menambah rute perjalanan juga, PT SDP juga sudah memberlakukan ini menghapus tiket kadaluarsa. Jadi bagi Anda yang sudah memiliki tiket ini tidak perlu khawatir jika nantinya terjebak kemacetan ataupun terjebak antrean di area pelabuhan ini, maka tiket Anda tidak akan hangus sampai dengan 24 jam ke depan. Dan juga saudara, bagi Anda memang yang masih memiliki rencana untuk melakukan perjalanan pada esok hari, ini pihak dari pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan ini sudah menyiapkan pelabuhan alternatif, yaitu adalah Pelabuhan Panjang yang berada di Bandar Lampung. Dan nantinya Pelabuhan Panjang ini akan melayani 3 rute perjalanan menuju ke Pelabuhan Ciwandan, Banten. Ini akan dengan jadwal keberangkatan itu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan juga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan memang saat ini saudara, kita masih terus menunggu data terbaru dari PT ASDP, karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, beberapa kendaraan ini masih tetap tertahan di buffer zone sebelum akhirnya menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Mario. Ya Taufik, tadi Anda mengatakan bahwa hari ini jika dibandingkan dengan besok, bahwa besok akan menjadi suasana yang lebih padat untuk kedatangan para pemudik ini. Bagaimana antisipasinya, dalam arti bahwa sehingga tidak ada antrian dalam perjalanan dari kondisi jalan menuju ke Bakauheni, ke Pelabuhan Bakauheni, sehingga tidak ada antrian yang panjang, sehingga tidak padat terkonsentrasinya di kantong-kantong parkir tersebut atau di tempat ingin masuk ke dalam kapal. Bagaimana antisipasinya? Ya Mario dan juga saudara, memang antisipasi utama yang diberlakukan oleh PT SDP dan juga kepolisian adalah melakukan sistem penundaan ataupun delaying system. Seperti yang sudah tadi saya bahas sedikit, ini memang saat ini sudah diberlakukan atau diterapkan 3 buffer zone. 3 buffer zone ini tentunya belum termasuk kategori kuning, karena jika sudah masuk kategori kuning ini buffer zone yang digunakan adalah 5 buffer zone. Nah, dari 3 kategori tersebut ada kategori hijau, kategori kuning, dan juga kategori merah. Dan jika nantinya antrean ini sudah panjang sampai 4 km, ini buffer zone ini akan diaktifkan secara keseluruhan. Karena memang berdasarkan informasi yang saya dapatkan, memang antrean di dalam tol ini masih kurang lebih sekitar 2 sampai dengan
3 kilometer. Dan juga di buffer zone sendiri, saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pihak dari kepolisian serta ASDP ini akan melakukan screening kepada para pemudik yang akan berangkat ke Pelabuhan Bakauheni. Hal ini diperuntukkan untuk meminimalisir adanya pemudik yang melakukan go show ataupun belum memiliki tiket ke pelabuhan. Dan nantinya bagi para pemudik yang sudah memiliki tiket akan diberi stiker berwarna hijau yang menandakan bahwa ia sudah memiliki tiket. Dan bagi pemudik yang belum memiliki tiket akan diarahkan oleh pihak petugas untuk segera membeli tiket, karena memang area tersebut atau area di buffer zone tersebut berada di luar radius untuk membeli tiket. Seperti yang diketahui, saudara, untuk membeli tiket di Pelabuhan Bakauheni sendiri ini terdapat radius. Jadi jika Anda berada di radius 4,24 km, Anda tidak dapat membeli tiket di area pelabuhan, sehingga Anda harus keluar terlebih dahulu kemudian membeli tiket. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan seperti kembali lagi keluar dari area pelabuhan, maka pihak dari pengelola ini menerapkan untuk membeli tiket di buffer zone bagi yang belum membeli tiket. Namun sekali lagi pihak dari PT ASDP maupun pemerintah menghimbau kepada para pemudik untuk merencanakan perjalanannya, bahkan jika bisa sudah membeli tiket maksimal H-1 sebelum melakukan perjalanan. Dan selain delaying system juga ini tadi untuk tiket kadaluarsa ini dihapuskan oleh PT ASDP. Seperti yang diketahui, ini salah satu masalah di saat arus mudik di Pelabuhan Merak adalah banyaknya pemudik yang tidak memiliki tiket dan datang tidak sesuai jadwal. Dan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut dari para pemudik, pihak dari ASDP ini sudah menghapuskan tiket kadaluarsa. Jadi bagi Anda yang memang tidak ataupun terlambat karena kemacetan ataupun tertahan di pelabuhan, ini tidak perlu khawatir, karena jika tiket Anda waktu check-in misalnya pukul 8, ini akan berlaku 24 jam ke depan, jadi tiket Anda tidak akan hangus asalkan Anda tetap hadir di tanggal yang tertera sesuai dengan tiket. Dan juga memang selain itu, pihak dari Kementerian Perhubungan dan juga PT ASDP ini sudah ataupun akan melakukan war room. War room ini apa? Adalah ruangan yang berisikan data dan juga informasi yang tentunya untuk memudahkan bagi para pemudik untuk melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, saudara, memang untuk saat ini atau hari ini memang datanya cenderung lebih sedikit dibandingkan hari kemarin. Jika kita lihat memang jumlah kendaraan dan pemudik yang menyeberang ke Pulau Jawa ini cenderung lebih sedikit, namun seperti yang saya sebutkan tadi, data ini baru diperbarui sekitar pukul 8:30 malam tadi, sedangkan memang penumpukan kendaraan biasanya terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 2 dini hari nanti. Ini berkaca dari kemarin yang mulai terjadi peningkatan volume kendaraan secara signifikan di Pelabuhan Bakauheni. Dan tentunya jika kita lihat datanya dari 292.000 pemudik yang sudah kembali ke Pulau Jawa ini, jika kita kalkulasikan sudah ada 35% pemudik yang kembali ke Pulau Jawa. Jika kita asumsikan, saudara, hari ini yang diprediksi sebagai puncak arus mudik ini, jumlah keberangkatannya ke Pelabuhan Merak ini sama dengan kemarin ataupun lebih banyak. Ini bahwa hari ini total ini sudah ada setengah lebih ataupun lebih dari 45% pemudik ini kembali ke Pulau Jawa. Dan tentunya kita masih terus mengupdate dan menunggu informasi lebih lengkap dari PT ASDP untuk jumlah pemudik yang sudah kembali ke Pulau Jawa pada malam hari ini. Mario. Ya, Taufik, semoga antisipasi yang dilakukan dapat mengurai kepadatan nanti di puncak arus balik. Terima kasih, Taufik, di pelaporannya di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Saudara, kita bergeser ke Pelabuhan Merak. Kita sudah bergabung dengan Suherdi di sana. Suherdi, seperti apa situasi arus balik malam ini di Pelabuhan Merak yang bisa Anda laporkan kepada kita? Ya, Saudara Mario, dan selamat malam. Bisa bahwa kondisi di Pelabuhan Merak ini untuk arus balik menuju Pelabuhan Bakauheni maupun dari Bakauheni ke Merak ini terpantau ramai kendaraan pribadi maupun kendaraan sepeda motor di Pelabuhan. Setiap dermaga ini ada 7 dermaga, ini di setiap di dermaga terpantau keluar dari kapal itu terpantau ramai kendaraan, dan khususnya di dermaga eksekutif itu terpantau padat untuk kendaraan pribadi karena pemudik rata-rata memilih dengan dermaga eksekutif. Dan saat ini di sebelah kanan ini terpantau ramai kendaraan pribadi yang arah menuju Jakarta dan sekitarnya, dan
sehingga pihak petugas kepolisian Polda Banten mengatur untuk ya, jalan arteri menuju pintu tol Merak agar tidak terjadi kemacetan di jalan arteri menuju pintu tol Merak ini. Mario. Ya, Suherdi, kalau kita melihat visual yang saat ini Anda berada di tempat lokasi Anda melakukan live report, saat ini kita bisa melihat bahwa kondisi lalu lintas kendaraan itu ramai lancar. Bisa dijelaskan di mana saat ini Anda berada dan juga apakah memang hingga saat ini terjadi peningkatan pemudik jika dibandingkan dengan hari kemarin? Ya, saya laporkan ini di tempat depannya Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Merak ini yang antara 100 meter dan ini keluar dari pintu tol Pelabuhan Merak ini terpantau ramai setiap kendaraan pribadi yang menuju ke Jakarta ini antara tiap kapal yang akan bersandar itu dipadati dengan kendaraan pribadi dan kendaraan roda 2 itu sebagian dialihkan di Pelabuhan Ciwandan dari Pelabuhan Panjang menuju Pelabuhan Ciwandan dan kendaraan pribadi ini di setiap 7 dermaga ini dipadatin di kendaraan roda 4 yang karena kondisi hari ini puncak untuk arus balik didominasi kendaraan pribadi yang rata-rata saya mewawancari pemudik di Pelabuhan Merak ini yang akan melanjutkan perjalanan di Jakarta ini yang hari Senin atau Selasa ini sudah akan kembali bekerja untuk di daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan ini petugas juga mengatur lalu lintas di jalan arteri ini di depan Pelabuhan Merak agar tidak kemacetan di pinggir sepanjang jalan itu ke pintu tol Merak. Mario. Ya, Suherdi, tadi ada laporan dari Bakauheni Lampung bahwa kemungkinan besok akan menjadi puncak arusnya dan kepadatan akan bertambah. Apakah mungkin ada antisipasi yang dilakukan di Merak untuk menyambut kepadatan besok sehingga tidak terjadi penumpukan di wilayah dari Pelabuhan Merak menuju ke jalan tol? Ya, untuk antisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak ini, pihak kepolisian juga akan mengatur rekayasa lalu lintas jika ada kepadatan di jalan arteri menuju pintu tol akan mengalihkan ke jalan arteri menuju pintu tol Cilegon Barat jika terjadi penumpukan di pintu tol Merak. Mario. Dan saat ini petugas tetap menjaga jika ada kapal yang akan menyandar di setiap 7 dermaga ini akan mengatur rekayasa lalu lintas untuk menilai jika terjadi kepadatan hingga minggu malam hingga esok hari juga. Mario. Ya, kalau Suherdi, kalau kita melihat laporan Anda kemarin dan juga hari ini melihat datanya, menurut Anda dari data yang diberikan mana lebih padat? Apakah di hari kemarin ataukah di hari ini untuk kedatangan para pemudik ini dan bagaimana antisipasi untuk besoknya? Ya, data dari pihak SDP dengan hari kemarin dengan hari malam ini mulai meningkat dari hari kemarin sebanyak 7 dermaga ini terpadatin di kendaraan pribadi dan sebanyak kendaraan rata-rata tiap kapal menampung dengan ratusan kendaraan pribadi dan kendaraan roda 2 ya. Dan jika terjadi kepadatan hingga besok hari, itu pihak SDP tetap mengupayakan kapal operasi yang hingga saat ini menambah dari 31 kapal yang operasi menjadi 37 kapal yang beroperasi untuk mengantisipasi kepadatan di wilayah Pelabuhan Merak ini. Mario. Dan juga kalau misalkan Suherdi, pada akhirnya arus lalu lintas tadi Anda sudah mengatakan terkait dengan penambahan kapal dan juga rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan. Berarti saya tegaskan kembali lagi, ingin menegaskan bahwa memang besok sudah disiapkan rekayasa ataupun antisipasi yang dilakukan terkait dengan puncak arus mudik.
Ya, pihak kepolisian ini sudah berjaga-jaga jika ada penumpukan di tiap dermaga yang keluar dari Pelabuhan Merak. Kan pihak kepolisian tetap mengatur rekayasa kendaraan pribadi agar tidak menumpuk di jalan arteri menuju pintu tol dan akan mengalihkan jalan arteri menuju jalan hingga ke pintu tol Cilegon Barat dan Cilegon Timur, dan itu antisipasi jika kepadatan di area Pelabuhan Merak ini. Aryo. Ya, hingga saat ini memang sudah disiapkan seluruh antisipasi yang akan diberlakukan pada akhirnya di puncak arus balik nanti. Terima kasih Suherdi dari Merak, dan juga sebelumnya ada Taufik Riyadi dari Pelabuhan Bakaheni Lampung.